Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Auto Product Grid Ototis. Oke, saat ini gue berada di bengkel Bridgestone One Stop Service di daerah Cikupa, Tangerang. Nah, seperti apa bengkel ini dan fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di bengkel Bosch ini? Yuk, ikutin gue ya. Tonton terus videonya sampai habis. Keren juga nih teman-teman tempatnya. Ini tersedia sofa untuk konsumen yang menunggu mobilnya lagi di servis. Di sini juga ada, nih kalau mau bikin kopi untuk minum, ini sudah disediakan. Wah, bisa ngecas HP juga nih. Tuh, sudah disediakan port buat ngecas maupun soket. Wah, di sini juga ada tempat buat bermain anak-anak. Biar sambil nunggu, anak-anaknya bisa bermain di sini. Keren, keren. Oke teman-teman, bersama saya saat ini sudah ada Ko Raymond. Dia sebagai punggawa dari bengkel Bridgestone One Stop Service ini. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, apa sih bengkel Bridgestone One Stop Service nih? Anda mungkin bisa dijelasin? Bridgestone One Stop Service ini adalah bengkel yang dibuat konsep oleh Bridgestone untuk para pengguna mobil supaya mereka mendapat kualitas servis yang lebih bagus dibanding bengkel-bengkel biasa. Artinya mungkin nggak cuma penggantian ban aja ya? Nggak, di sini kita ada car wash, ada quick service seperti penggantian oli, gitu. Yang membedakan antara bengkel Bosch ini dengan bengkel atau toko ban Bridgestone yang lainnya seperti apa? Karena bengkel Bosch ini semua pegawai telah lulus sertifikasi. Oh, ada khusus ya? Ada khusus dari Bridgestone sertifikasi bahwa mereka produk knowledge Bridgestone-nya mengetahui secara mendalam gitu ya? Iya. Oke. Nah, ini kita mungkin ngomongin soal perawatan ban ini. Misalnya saya nih baru beli mobil atau mungkin baru ganti ban baru. Nah, biar ban itu bisa awet, apa aja sih yang mesti gue lakukan? Biasa sih ya servis rutin, bahwa kita balancing spooring itu setiap 10.000 kilo. 10.000. Itu sebenarnya rutin. Tujuannya gitu ya? Ya. Secara penjelasan teknisnya apa? Kalau spooring itu supaya makan bannya rata, supaya setirannya juga lurus. Untuk balancing itu untuk mengurangi getaran. Oke. Getaran itu juga mempengaruhi termakannya kausan ban ya? Ya. Oke. Terus kalau yang soal rotasi diperlukan setiap berapa? Rotasi biasa juga 10.000 kilo sekali ya. Iya. Ya, jadi maksudnya kan kita sering nemuin nih kalau ada mobil yang makannya cuma sebelah depan aja atau di belakang aja. Itu salah satunya mungkin karena jarang rotasi spooring balancing. Oke. Terus selain itu apa lagi yang mesti kita lakukan? Mungkin kita juga ada pengecekan kaki-kaki. Jadi kan sebelum mereka spooring, jadi di mana kadang-kadang mobil sudah jarak tempuhnya 60.000 kilo atau 5 tahun ke atas ya, lah 5 tahun ke atas. Biasa kan kaki-kaki udah mulai rusak, misalnya terot, long terot. Kita juga menyarankan customer untuk mengganti dulu sebelum mereka melakukan spooring. Oke, itu karena juga mempengaruhi kausan bannya. Ya, kualitas spooring juga. Karena kalau memang ada spare part yang rusak, kita juga nggak bisa spooring itu mobil. Oke. Nah, salah satu yang mempengaruhi berubahnya setelah roda itu apa? Karena di jalan kita kena lobang atau misalnya ya rata-rata lobang sih ya. Lobang ya. Ya, kena lobang bisa mengganti itu merubah ya, misalnya dia tunya atau chambernya gitu ya. Oke. Misalnya pada mobil yang nggak ada setelan chamber tapi chambernya berubah, itu mesti diapain tuh? Biasa kita ada chamber kit namanya. Misalnya untuk kayak mobil-mobil Avanza itu kan nggak ada setelan chambernya, nggak ada kan? Jadi kita dibutuhkan adalah chamber kit untuk mengganti baut di shock breaker supaya chamber mereka bisa di setel ya. Itu sangat dianjurkan atau cuma opsi? Itu opsi. Kalau di mana perhitungan camber caster toe itu harus ada perbedaan gitu. Kalau di mana mobil itu cuman bisa di setel toe-nya tapi nggak bisa dapat chambernya, harus disetel, makanya dibutuhkan chamber kit. Tapi untuk mobil-mobil tertentu saja. Tapi untuk kayak mobil Innova udah ada kan? Sudah ada di dalamnya, jadi tidak perlu tambahan chamber kit. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu biaya spooring di
Bengkel Bos ini berapa sih? Kita lagi ada promo, mungkin untuk mobil-mobil kayak Avanza kita 110.000 per mobil. Murah tuh guys, cuma 110.000 tuh. Untuk balancingnya kita mulai dari ring 14 adalah 25.000 per roda. Per roda. Tapi kalau ganti ban tentunya free dong. Kalau ganti ban oh enggak juga. Oke teman-teman, jadi fasilitas di bengkel Bridgestone One Stop Service di kawasan Cikupa ya ini ya. Iya. Selain tersedia berbagai macam tipe bannya Bridgestone, juga spuring, balancing, terus quick service maupun ini ya, car wash. Oke, selain itu apalagi sih yang mesti diperhatikan pemilik mobil agar bannya ini ketika digunakan lebih safety? Sekarang ada berbagai macam merek brand ban di Indonesia. Ya, Bridgestone ini merupakan salah satu leading brand di Indonesia. Jadi menurut saya ya kalau memang karena kondisi jalan Indonesia ini sekarang udah mulai banyak highway, banyak tol. Jadi kita juga harus menggunakan ban yang bagus supaya dia nempel di aspal gitu. Jadi untuk tipe-tipenya minimum ya kita ada Ecopia, di atas Ecopia pun kita ada Turanza, di atas Turanza pun kita ada tipe Potenza gitu. Nah terus mungkin gini ya, kalau ban udah mengalami kausan itu ciri-cirinya seperti apa? Kan ada tanda TWI, itu minimumnya berapa? Itu 1,2 1,2 itu udah harus diganti. Selain itu zaman sekarang udah ada nitrogen, jadi ya sebaiknya menggunakan nitrogen ya ketika karena kelebihan nitrogen itu salah satunya tingkat pembuayannya lebih rendah dibanding angin biasa. Itu juga bisa membantu mengawetkan ban. Ini adalah salah satu fasilitas di Bridgestone yang kita ada, namanya Digital Corner. Digital Corner ini untuk mengetahui tingkat ban Bridgestone tipe-tipe yang ada. Jadi dari entry level macam-macam pilihannya ada di sini. Untuk entry bisa level lihat ya. Ya. Jadi ini juga interaktif Digital Corner. Jadi kita memang kalau kita mau melihat tentang Bridgestone Indonesia, kita ada mereka kantornya di mana. Terus tentang cabang-cabang Bridgestone atau mengetahui tentang kerusakan ban. Terus juga kita bisa ini pengetahuan ban tadi ya. Pengetahuan ban. Ban baru. Ini ada. Itu sebaiknya ditempatkan di depan atau di belakang? Kalau kita sih banyak di depan, karena kan memang beban pengereman lebih banyak di depan. Sama kalau mobil pecah ban kan kalau di depan tuh mobil otomatis bisa tergulir. Kalau di belakang kan otomatis tinggal cuma turun. Jadi ya kita sarankan kalau ban-ban baru semua pasangnya di depan. Misalnya yang aus tadinya di belakang, begitu diganti baru sebaiknya dipindahkan ke depan, yang depan pindah ke belakang. Terus sekaligus juga untuk merotasi ban ya. Oke. Ada apa lagi nih di sini nih? Jadi untuk ini bisa mengetahui load index sama kecepatan juga. Terus fakta-fakta penting tentang produksi ban. Sebenarnya produksi ban yang untuk tahun ini atau 2 tahun yang lalu itu tidak mengurangi performa. Oh gitu. Ya. Biasanya untuk produksi ban sendiri ada yang bilang kalau udah pakai yang produksi 3 tahun yang lalu sebaiknya jangan gitu. Sebenarnya ya mungkin untuk dari pabrik sendiri mereka memberikan saran bahwa performa 3 tahun disimpan, 3 tahun sama sekarang tuh produk itu tidak masalah. Nggak masalah ya. Performa sama. Asalkan mungkin penempatan bannya yang benar ya. Gitu. Jadi dia juga hydroplaning, cara baca ban. Jadi ya inilah Digital Corner yang disediakan oleh Bridgestone Indonesia. Jadi untuk customer untuk mengetahui. Coba. Yang tadi coba. Ini soal pentingnya kita melakukan spuring. Terutama ketika ganti ban baru juga harus melakukan spuring ya. Karena kita nggak tahu kan kelurusan ban roda kita itu seperti apa. Nih komponen-komponen untuk mencegah aus tidak rata, stabilitas lagi, karena memang kan di spuring itu kita bisa setel camber toe sama caster, tapi untuk sebagian mobil. Nah, ini mungkin banyak juga yang belum tahu apa itu sudut toe, apa itu sudut chamber. Sudut toe itu ketika roda kita masuk atau keluar. Efeknya kalau misalnya masuk, dia cenderung lebih makan di sisi luar ya. Kalau dia keluar gini ya makan di sisi dalam. Makanya kenapa diperlukan spuring biar lurus. Nah, kalau chamber ada beberapa mobil yang sudah dilengkapi dengan setelan chamber, contohnya kayak Innova. Tapi kalau untuk yang belum, yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Raymond bahwa bisa diakalin dengan menggunakan chamber kit. Bawa chamber kit.
Oke, mantap. Nah, kalkulator ban ini mungkin menarik nih. Jadi untuk mengetahui kalau memang orang mau upgrade ukuran, gitu. Misalnya kita ngomong Innova, ini sekarang di 205, aspek 16 yang baru, Innova Reborn. Nah, jadi kan mereka bisa lihat, oh maksimum sama minimum, misalnya kalau kita mau ganti ke 215, terus ini 65, 16. Ini yang akhirnya ini. Jadi keterangannya ukuran tersebut direkomendasikan. Oh, tuh udah ada langsung keterangannya nih. Jadi kalau kita mau ganti ukuran yang lebih lebar, kita bisa isi di sini nih. Keren juga nih, top. Ya, jadi soalnya mereka sudah ngitung minimum ketinggian sama maksimum. Kalau memang dia digedekan cuman beda 1 cm dan nilai 685 ini masih masuk situ ya. Ya. Jadi masih dalam ukuran safety untuk mobil itu. Wih, keren nih fasilitas yang ada di bengkel Bos. Ya teman-teman, ini salah satu ruangan untuk melakukan balancing roda ketika melakukan penggantian roda. Oke, teman-teman, segitu dulu informasi seputar bengkel Bridgestone One Stop Service di Cikupa, Tangerang ini, serta bagaimana cara kita merawat ban yang bagus agar termakan lebih merata. Oke, sekian dulu tayangan dari kami. Jangan lupa untuk nantikan tayangan-tayangan kami berikutnya yang pastinya tak kalah seru. Salam jumpa, salam otomotif.